Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pilih hidup kaya atau sejahtera. Siapa di antara kamu yang punya mimpi menjadi kaya? Dan siapa di antara kamu yang lebih memilih untuk lebih hidup sejahtera? Meski sering dipakai bergantian, sebenarnya kaya dan sejahtera itu memiliki makna yang berbeda. Hidup kaya itu sederhana. Saat orang itu kaya, mereka punya banyak uang. Sesuai dengan banyaknya uang yang mereka punya, mereka biasanya juga akan menghabiskan uang dalam jumlah besar pula. Tapi, tidak berarti seseorang yang kaya tersebut menjalani hidup yang sejahtera. Karena terkadang, hidup kaya juga berarti hidup penuh utang. Bisa jadi mereka utang sana-sini supaya dapat terus memenuhi gaya hidup mereka yang serba mewah. Lain halnya dengan hidup sejahtera. Saat hidup kamu sejahtera, kamu punya banyak cukup uang untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi kamu juga bisa tetap menjalani hidup seandainya kamu tidak bekerja lagi. Saat kamu hidup sejahtera, kamu tidak terus menunggu gajian berikutnya. Sebelum habis bulan sudah kehabisan gaji juga tidak ada di kamus mereka yang hidupnya sejahtera. Hidup sejahtera identik dengan net worth yang signifikan. Orang yang hidup sejahtera mungkin tidak selalu punya gadget terbaru, mobil terbaru, atau barang super mewah lainnya. Tapi mereka punya aset yang bisa memberikan mereka penghasilan seiring waktu. Dengan kata lain, mereka membiarkan uang yang bekerja untuk mereka. Mereka yang hidupnya sejahtera dapat menjalani hidup dengan tenang dan tanpa beban. Mereka juga tidak perlu cemas terlilit hutang. Mereka yang sejahtera bisa saja kaya, tapi mereka bersikap bijak untuk tidak menghabiskan semua kekayaan mereka begitu saja. Saat hidup seseorang itu sejahtera, mereka akan punya waktu melakukan yang mereka mau. Mereka juga akan punya waktu untuk lebih fokus menjalani hidup dan mengisinya dengan hal-hal penuh makna bersama orang tercinta. Kita bisa saja terkecoh, bukan tidak mungkin. Orang yang selama ini kita anggap kaya raya, harta berlimpah sebenarnya memiliki jumlah utang yang lebih besar ketimbang kekayaannya. Jadi sebenarnya sejahtera memiliki makna lebih dibandingkan dengan sekedar disebut sebagai orang kaya. Sejahtera semestinya memiliki unsur kebahagiaan di dalamnya, sementara kekayaan belum tentu dibarengi dengan kebahagiaan. Nah, jadi kamu pilih sejahtera atau kaya raya. Kesejahteraan sebenarnya adalah ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhan secara relatif, baik itu primer, sekunder, maupun tersier, berdasarkan nilai yang ada pada diri seseorang. Kenapa demikian? Mari kita contoh si A. Dia merasa dirinya sudah cukup kaya dan sejahtera ketika bisa menikmati makan 3 kali sehari, bisa memiliki rumah kecil, dan bisa menyekolahkan anaknya. Dia merasa harta yang dimilikinya sudah cukup dan dia pun hidup bahagia. Akan tetapi, lain dengan si B yang sudah memiliki rumah besar, mobil bagus, deposito di berbagai bank, dan kekayaan lainnya. Tapi dia melihat teman-temannya jauh lebih kaya ketimbang dirinya. Oleh karena itu, dia merasa dirinya belum sejahtera. Dari situasi tersebut, jelas bahwa besarnya harta tidak berbanding lurus dengan makna kesejahteraan secara relatif. Dengan kata lain, sejahtera sebenarnya dimulai dari konsep berpikir atau persepsi terhadap kesejahteraan itu sendiri. Jadi tidak mengherankan kalau si A merasa sejahtera, sementara si B masih merasa sengsara. Makanya disebut dengan nilai relatif. Mari kita pahami dulu apa itu konsep sejahtera. Hal penting dalam memahami kesejahteraan adalah memutuskan arti kesejahteraan itu sendiri berdasarkan nilai pada diri kita masing-masing. Bukan karena tetangga kita memiliki rumah lebih bagus atau mobil lebih banyak, maka kita anggap tetangga kita lebih sejahtera. Bukan itu maknanya, melainkan modal kesejahteraan seperti apa yang kita inginkan. Jadi tidak perlu melihat orang lain. Berikutnya memastikan untuk apa semua uang dan harta yang sudah dan akan kamu miliki nantinya. Jadi ada tujuan dari harta tersebut, bukan sekedar dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kekayaan dalam makna kesejahteraan adalah ketika kamu bisa menikmati dan mensyukuri kekayaan tersebut. Bukan kekayaan yang berlimpah karena utang berlimpah, misalnya. Atau dalam bentuk lain, harta dan kekayaan membuat kita menjadi berperilaku buruk, menjadi serakah atau menjadi kikir. Jadi kesimpulannya, definisikan dulu
arti kesejahteraan secara seluas-luasnya, termasuk hubungan antara jumlah harta dan uang yang dimiliki atau diinginkan dengan kebahagiaan. Baru itu bicara mengenai bagaimana mencapainya. Yang kedua yaitu mendapatkan kesejahteraan. Untuk menjadi sejahtera, sebagaimana ukuran yang telah diputuskan oleh masing-masing dari kita. Kamu terlebih dahulu harus mengetahui seberapa jauh jarak kamu saat ini dengan tingkat kesejahteraan yang hendak diraih. Sebagai misal, dari sisi aset, saat ini kamu menyewa rumah dan kamu beranggapan untuk sejahtera setidaknya kamu mesti memiliki rumah sendiri. Maka pertanyaan berikutnya adalah, rumah seperti apa yang ingin kamu miliki? Lalu berapa lama dari sekarang rumah tersebut dapat kamu miliki? Kemudian, dari mana sumber pembiayaannya? Artinya ada rencana yang jelas, terukur, baik dari sisi waktu maupun sumber dananya. Jadi boleh-boleh saja kamu mendapatkan apa saja, tetapi tidak boleh mengabaikan rasionalitas. Jangan sampai kamu terjebak pada kesejahteraan artifisial, memiliki aset bersumber dari utang, dan kemudian aset tersebut hilang karena kamu gagal melunasi utang. Kesejahteraan termasuk unsur kebahagiaan, bukan sekedar untuk diraih. Sejahtera diukur sesuai ukuran masing-masing. Ketika kesejahteraan itu sudah tercapai, langkah berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kesejahteraan tersebut. Ketika kekayaan meningkat, sebagian kalangan juga mengubah gaya hidup, pola pergaulan, dan tingkat konsumsi. Perubahan itu hakikatnya menjadikan biaya hidup semakin mahal. Oleh sebab itu, salah satu kunci paling dasar untuk mempertahankan kesejahteraan adalah melalui kontrol terhadap perubahan gaya hidup, dan itu bisa dijaga dengan kembali mengajukan pertanyaan, apa definisi kesejahteraan bagi diri kamu? Secara konsep, menjaga kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara melakukan check up secara reguler, kondisi keuangan, dan kekayaan kamu. Atau kamu juga bisa menerapkan gaya hidup minimalis, sehingga kamu bisa lebih mengetahui mana sih kebutuhan dan mana yang keinginan, sehingga kamu hanya berfokus untuk membeli barang kebutuhan saja. Sehingga hal itu akan membuat kamu lebih sejahtera atau kamu dapat mempertahankan kesejahteraan dirimu. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.